وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على Muhammad wa ala Muhammad, amma ba'd. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang sejuk ini masih dibangunkan dari tidur kita yang lelap untuk bisa sama-sama melangkahkan kaki menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban sekaligus kebutuhan kita sholat subuh berjamaah. Seperti biasa Sabtu pagi ini dilanjutkan dengan talabul ilm. Insyaallah pada kesempatan kali ini dialog fajar kita akan diasuh oleh Bapak Ustaz kita, Bapak Basuki Sudaro. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa merupakan umat yang tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita awali dengan sama-sama mengerjakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hal yang akan kami sampaikan sebelumnya. Yang pertama, mengingatkan kembali pada bapak dan ibu yang belum mengambil ataupun mengembalikan kartu-kartunya, baik itu kartu kuning maupun kartu hijau. Seperti biasa, kalau yang belum mengambil, kami tempatkan di kotak infak kaca yang di belakang dekat pintu masuk. Kemudian yang belum mengembalikan bisa segera dikembalikan melalui pengumpulnya, atau yang selalu berada di masjid itu Mazmur. Kemudian yang kedua, dari panitia kurban, alhamdulillah kita sudah masuk sapi ke-15. Masih ada kesempatan bagi bapak dan ibu yang memiliki niat untuk berkurban sapi patungan 7 orang ya, sampai tanggal 4 Juni ya, kita masih buka penerimaan sampai tanggal 4 Juni. Hari Rabu depan ya, Rabu 2 pekan lagi, Rabu depan tanggal 28, Rabu pekan berikutnya itu tanggal 4. Jadi sudah memiliki niat ya silakan mendaftar dulu, nanti uangnya bisa disusulkan ya. Kemudian begitu juga yang mau korban kambing ya, nanti pada tanggal, karena penyembelihan insyaallah Sabtu ya, tanggal 7. Jadi mungkin bisa diantar pas tanggal 6-nya, 6 sorenya kambing bisa diantar ke lokasi penyembelihan. Nah kali ini ada di atas di Masjid Darul Arqam. Ya, bagi bapak dan ibu yang ingin mendaftar, silahkan baik itu di Masjid Al-Mujahidin maupun di Masjid Darul Arqam. Kemudian yang terakhir, insyaallah seperti yang disampaikan pada pekan sebelumnya, bahwa pagi hari ini nanti pada dalam fajar insyaallah akan diadakan bakti sosial komunitas Totok Punggung Indonesia. Jadi bapak dan ibu yang pengen merasakan seperti apa Totok Punggung tersebut nanti bisa mendaftar, bisa ikut, ada keluhan, dan ini tidak dipungut biaya, gratis. Bagi yang mau berinfak silahkan, nanti ada disediakan kotak infaknya ya, ini nanti silahkan ada keluhan segala macamnya nanti bisa juga disampaikan. Mudah-mudahan ini merupakan wasilah untuk bisa menjadi sehat. Nanti kami juga akan edarkan lagi siapa yang mau mendaftar pada hari ini. Kemarin secara online kita sudah buka juga pendaftaran ya, alhamdulillah sudah cukup banyak yang mendaftar, terutama dari ibu-ibu ya. Nah, ini silakan, nanti kami juga akan edarkan form pendaftarannya. Demikian Bapak dan Ibu Allah. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz kita kepada Bapak Basuki Sudaro. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Al-ayat sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, mari kita awali taklim ini dengan memohon berdoa kepada Allah agar duduk kita sejenak ini membawa nilai dan makna dalam kehidupan kita ini. Ketika kita dalam hidup ini senantiasa berikhtiar, berupaya untuk terus bernilai, apapun yang kita lakukan itu adalah mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk pahala dan nilai itu, dan juga kita menjadi orang yang bermakna. Bermakna itu adalah dirasakan kehadiran kita baik di lingkungan ataupun tentu sahabat kita, keluarga kita, dan lain sebagainya, sehingga kelak kita akan menjadi orang-orang yang mulia dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazainir rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah rahimakumullah, materi masih melanjutkan apa yang saya sampaikan pada bulan lalu, tentu berkaitan dengan serial manajemen husnul khotimah. Tentu upaya kita itu untuk mengakhiri hidup ini dengan kebaikan, namun tentu harus diikuti dengan mengakhiri urusan kita setiap saat, setiap hari juga dengan kebaikan. Dan itulah hakikat dari husnul khotimah. Pada pagi hari ini subtemanya adalah bagaimana upaya kita untuk menangkap peluang dan memaksimalkan amal. Inilah yang nantinya tentu kita akan meraih orang-orang yang akan sampai kepada puncak kemuliaan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Peluang apa yang dimaksud? Peluang yang dimaksud adalah karena betapa kita hari ini berada pada bulan suci. Bulan suci atau dalam bahasa Al-Quran itu disebutnya sebagai arba'atun hurum, atau bahasa lainnya adalah yaqdumu, bulan yang agung. Ketika kita mampu untuk menangkap peluang itu, bulan yang agung itu, bulan yang mulia itu, kita pun akan menjadi orang-orang yang mulia. Kalau ditilik dari sisi bahasa, hari ini kita berada pada bulan Dzulqa'dah. Dzul artinya pemilik atau sesuatu yang dimiliki. Dalam Al-Quran ada istilah dzumalin, pemilik harta, konglomerat, orang kaya. Nah, oleh sebab itu, apa yang harus kita miliki? Itu al-qa'dah atau qaidah. Nah, kita sering mendengar kata-kata qaidah. Apa itu qaidah? Orang kadang sering ngomong, kalau ngomong pakai kaidah dong, itu bahasa Indonesianya. Kaidah itu artinya pijakan. Jadi
Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu ada landasannya, ada pijakannya, ada tempat kita berpijak atau tempat duduk. Makanya al-qodah itu qo'ada yaq'udu maq'ad, tempat duduk atau tempat yang diduduki. Mengapa demikian? Karena memang kebiasaan orang-orang Arab dulu. Hal ini dikarenakan pada bulan itu kebiasaan masyarakat Arab dulu itu tidak bepergian, duduk nyantai. Kalau kayak orang Betawi itu di depan rumahnya punya balai-balai itu untuk selonjor, nyantai aja. Karena dia udah mungkin dapat bulan-bulan berikutnya itu udah bekerja keras, begitu udah dapat banyak, nyantai aja dah. Jadi udah nggak ngapa-ngapain pokoknya. Duduk-duduk saja di daerahnya dan tidak melakukan perjalanan atau peperangan. Jadi tidak, ya pokoknya betul-betul santai. Ini ada di dalam kitab namanya Al-Majmu' Al-Wasit. Jadi ini dijelaskan seperti itu. Itu adalah kebiasaan. Padahal perintah agama kita itu tidak begitu. Kita dulu justru untuk gerak cepat gitu ya. Nggak boleh nyantai malah di bulan ini gitu ya. Kita disuruh untuk bagaimana menangkap peluang yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita menangkap peluang itu, maka orang itu akan menjadi pemilik kedudukan. Nah, berbeda ya. Tapi kalau nyantai itu duduk-duduk saja, itu hingga kita kehilangan kesempatan, kehilangan kehilangan peluang. Yang ketika kita sudah kehilangan peluang, yang ada adalah penyesalan-penyesalan. Nah, kita berharap mengikuti perintah agama kita ini karena memang bulan Dzulqa'dah ini mengandung keistimewaan. Kita harus bergegas mengisinya, menangkap peluang itu dengan baik. Mengapa bulan Dzulqa'dah ini istimewa? Yang pertama, tentu keistimewaan secara umum, ya, bahwa umat Rasulullah itu memang diberikan keistimewaan. Belumlah sampai kepada bulan Dzulqa'dah, pada bulan-bulan biasa saja, umat Rasulullah itu sudah diberikan keistimewaan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dari Nabi SAW tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan, kemudian menjelaskannya. Jadi setiap orang yang beriman, ingat ya Bu, ini hanya bicara orang beriman, karena geraknya orang yang tidak beriman nggak dianggap. Ya, orang beriman itu bebas, mau ngapain aja nggak ada catatannya juga Bu. Pokoknya bebas saja. Jadi ya mau berbuat baik, berbuat buruk itu sama saja. Karena memang sudah divonis ntar ya. Jadi artinya besok juga ketika di akhirat udah nggak pakai ditimbang lagi. 12 Pak. 12. 12-nya kemana? Udah nggak usah repotin. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah dalam surah Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu terdiri dari dua orang kafir itu. Yang pertama min ahlil kitab. Siapa itu ahlil kitab? Ibnu Abbas menyatakan Yahud ay Nasara, Yahudi dan Nasrani. Tapi yang maknanya kata Ibnu Mas'ud adalah yang dimaksud Yahudi, yang dimaksud ahlul kitab adalah orang-orang yang sudah ada Al-Quran tapi meyakini kitab lain. Itu ahlul kitab. Yang kedua wal musyrik. Nah, musyrik ini dari siapa saja? Termasuk, mohon maaf, yang mengaku beriman tapi kalau berbuat musyrik juga masuk ke sini. Kalau yang tadi udah khusus memang orang yang di luar Islam. Fi nari jahannam khalidina fiha.
dan dia akan masuk neraka jahanam bablas langsung, nggak pakai repot, wabluk gitu langsung, nggak pakai ditimbang, gitu ya, langsung. Dan itulah nanti seburuk-buruk makhluk. Nah, kita ini termasuk insya Allah juga langsung, tapi bukan langsung ke situ ya Bu. Langsung kita adalah surga. Insya Allah mudah-mudahan Ibu cepat masuk surga, cepat dipanggil Allah. Ya kan syaratnya cepat masuk surga, cepat dipanggil Allah ya. Cepat dipanggil Allahnya nggak mau ngaminin ya. Ibu-ibu, jadi sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan. Jadi yang diperhitungkan itu hanya orang beriman. Makanya yang diuji pun hanya orang beriman. Orang kafir nggak diuji, nggak ada ujian bagi orang kafir. Karena baiknya buat orang kafir itu bukan nikmat, baiknya orang kafir itu istijrah. Buruknya orang kafir itu kalau ada terjadi buruk bagi dia itu adalah adab. Di dunia itu udah dikasih, bukan persekot lagi. Bapak Ibu, kalau kita dikasih kebaikan, ujian, dikasih keburukan, ujian. Kata siapa Bu? Kata saya tadi ya. Itu Al-Quran. Apa itu? Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan sungguh bagi kalian orang-orang yang beriman itu akan diuji dengan kebaikan, dengan keburukan dan kebaikan. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Sampai kapan kita diuji Bu? Wa ilaina turja'un. Sampai nanti kita kembali kepada Allah. Maka mohon maaf, ucapan kita jangan sampai salah. Orang seringkali salah, secara akidah bermasalah. Kok kita diuji terus ya Pak? Itu ucapan kelihatannya sederhana ya, tapi secara akidah bermasalah. Itu berarti orang nggak mau diuji. Bisa saja orang nggak diuji itu konsekuensinya apa Bu? Nggak naik pangkat. Kalau nggak diuji itu nggak bakal naik pangkat, nggak bakal naik kelas, bisa saja. Atau kalau orang nggak mau diuji, ya sudah, buru-buru minta permisi sama Allah dari dunia. Iya. Ya kalau di dunia tetap harus diuji. Nah, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskan sebagai satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Tuh keistimewanya tuh. Baru niat, oh iya nanti di Masjid Al-Mujahidin Sabtu pagi ada pengajian, saya akan hadir. Itu namanya azam. Azam tuh bukan niat ya. Kalau niat itu muqtarinan bi fi'lihi. Kalau niat itu diiringi langsung dengan aktivitasnya. Saya berazam saya akan hadir. Tiba-tiba pas giliran waktunya dia nggak hadir. Qadarullah karena ada acara. Orang ini dapat pahala nggak Bu? Dapat. Berapa? 1 sempurna. Ya. Jika ia berniat berbuat kebaikan kemudian mengerjakannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai 10 kebaikan. Ini yang bersifat ibadah mahdhah. Nanti Al-Quran menyebutnya man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang hadir di hadapan Allah dengan ibadah misalnya sholat, baca Quran, berzikir, apalagi ini 10 kali lipat. Ini bulan-bulan biasa ya Bu, startnya 10. Di sini disebut lagi hingga 700. Nah kalau 700 ini sudah amal sosial. Dalilnya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, itu kan amal sosial tuh. Tadi ada tromol lewat nggak Bu? Ada ya. Jadi ketika ibu memasukkan itu 1 rupiah, itu menurut ayat ini nanti yang tadi saya sebut itu
Satu akan tumbuh 7, yang setiap 7 itu akan tumbuh 100. Jadi berapa, Bu? Baik dalam bentuk uang, baik dalam bentuk harta, baik dalam bentuk makanan. Siapa yang nyumbang Coffee Morning pagi hari ini? Itu 700 starnya ya. Kalau sudah menyangkut ibadah sosial itu starnya 700. Tapi kalau ibadah mahdoh starnya 10. Baca Quran, alif lam mim, berapa saya dapat? Karena satu huruf ya, alif lam mim, jadi 30. Tapi kalau Bapak dengan sosialnya, startnya 700. Dan bahkan di dalam hadis ini hingga berkali lipat sampai kelipatan yang banyak. Nah, ini bulan ini nih, sampai kelipatan yang banyak gitu maksudnya ya. Nanti kita jelaskan. Barang siapa berniat berbuat buruk namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jadi ketika orang berniat berbuat jahat tapi ditunda karena sadar atau dinasehati, maka dia dapat satu kebaikan. Dan barang siapa berniat berbuat kesalahan kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai satu kesalahan. 1 banding berapa tadi, Bu? Kalau di hari-hari biasa itu 1 banding 700. Tapi nanti kalau di hari istimewa ini 1 banding tak terhingga. Kok ada ya umat Rasulullah yang sudah diberikan peluang yang begitu luar biasa secara umum, kok tidak menjadi orang yang mulia dan bahagia? Terlalu sungguh terlalu gampang. Kenapa? Karena betul-betul dia tidak menangkap peluang itu dengan baik. Apalagi, Bu, hari ini kita di bulan istimewa ya. Makanya keistimewaan bulan Dzulqa'dah sebetulnya banyak, tapi saya tampilkan 2 saja. Yang pertama adalah sebagai arba'atun hurum, bulan suci. Ini di dalam surah 9 ayat 36. Ayatnya tadi sudah saya baca di muqaddimah, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan, dari bulan Muharram sampai dengan Dzulhijjah. Dan itu sudah ditetapkan oleh Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu. 12 penggal waktu. Minha arba'atun hurum, di dalamnya ada 4 bulan suci. Apa itu? Ibu sudah sering dengar. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Al-Qadhi Abu Ya'la menyatakan, ketika sudah sampai pada bulan itu, kenapa kita dilarang untuk melakukan kedzaliman, apalagi untuk orang lain, untuk diri saja nggak boleh? Dzalika dinul qayyim, karena itu adalah Allah sudah menetapkannya dengan lurus begitu ya. Maka kita dilarang untuk melakukan kedzaliman. Karena apa? Ketika di bulan ini kita melakukan kebaikan, maka akan dilipat gandakan. Yang tadinya setarnya ada yang 1 karena baru berniat, ada yang setarnya 10 karena sudah ditunaikan, dilipat gandakan. Berapa dilipat gandakannya? Allah berfirman, wallahu yudha'ifu liman yasha. Berapa? Bi ghairi hisabin. Enggak ada hitungannya. Artinya unlimited, tak terhingga. Jadi kalau ibadah mah ya kayak sholat kan startnya 10 tuh, dilipat gandakan. Yang 700 tadi yang beramal sosial itu dilipat gandakan juga. Berapa tuh, Bu? Luar biasa. Gak pakai hitungan begitu. Inilah yang disebut dengan arba'atun hurum. Sebab ini bulannya berturut-turut nih, dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Puncaknya nanti di bulan Dzulhijjah, terutama pada tanggal 1 sampai dengan 10 itu, yang begitu luar biasa. Itu yang pertama. Jadi hari ini apapun amalnya ibu akan dilipat gandakan. Apapun amalnya, tanpa kecuali. Walaupun nanti ada amal-amal yang khusus disebut oleh Al-Quran dan hadis. Mengapa?
Karena memang bulan ini juga menjadi istimewa. Kenapa? Sebagai Ashrul Hajj, bulan haji. Inilah yang difirmankan oleh Allah di dalam Quran surah 2 ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jadi Bapak dan Ibu, bulan ini menjadi istimewa. Kenapa? Al-hajju ashhurum ma'lumat. Jadi musim haji itu sudah dimaklumkan oleh Allah. Bulan haji itu sebetulnya dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi orang berangkat haji itu dari bulan Syawal udah boleh Bu sebetulnya berangkat. Tapi kelamaan di sana. Orang berangkat bulan Dzulqa'dah saja banyak yang jenuh. Karena apa? Dia tidak punya visi untuk beribadah. Padahal untuk ibadah yang ritual yang betul-betul haji itu berapa hari sebetulnya Bu? Berapa hari? Sebetulnya kan dari tanggal 28, dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12 sampai nanti tanggal 13. Karena nanti yang ujungnya itu adalah melontar jumroh dan lain sebagainya. Tapi ada yang memulai dari tanggal 8. Itulah bagi Bapak Ibu yang melaksanakan namanya tarwiyah. Jadi memang ada jamaah kita yang melaksanakan tarwiyah. Jadi sebelum pergi ke Arafah itu nginep dulu di Mina. Jadi pada tanggal 27 berangkat ke Mina untuk tarwiyah. Dan itu memang oleh pemerintahan Arab tidak di semua, jadi difasilitasi. Tapi bayar sendiri, bayar lagi. Kalau yang ikut tarwiyah itu nanti ada rombongan yang melaksanakan tarwiyah tapi ada biayanya. Jadi kira-kira 300 real untuk ongkosnya itu ya, tambahannya. Ya 300 real kira-kira berapa tuh? Kalau sekarang ya 1,5-an ya. Itu jadi nginep dulu di Mina untuk dulu zaman Rasul kan begitu. Beliau nginep dulu tuh di Mina untuk mencari perbekalan. Nah baru nanti dari Mina pergi ke Arafah. Begitu. Itu tarwiyah mulainya. Jadi sebenarnya ibadah haji itu kan waktunya cuma itu. Selebihnya ngapain Bu? Menunggu dan menunggu giliran kloternya. Yang kedua, belanja Ibu. Apalagi jalan-jalan, namanya city tour. Tergantung agendanya nanti. Kecuali orang-orang yang memang fokus beribadah, full gunakan kesempatan untuk beribadah, baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Nah begitu. Jadi inilah kenapa menjadi istimewa sebagai Ashrul Hajj. Bapak Ibu, pertanyaan kita kemudian, dan Rasulullah memberikan sebuah peringatan dan renungan. Apa peringatannya dan renungannya? Bil imtihani yukramul mar'u au yuhan. Melalui peluang yang Allah berikan ini, kesempatan yang Allah berikan ini, apakah seseorang itu akan dimuliakan atau dihinakan? Ibu milih yang mana? Pasti dimuliakan. Tapi bukan hanya maunya dimuliakan, tapi nggak mau beramal, gitu Bu ya. Karena nanti banyak orang yang menyesal. Dan menyesalnya itu sudah tiada guna. Menyesalnya itu sudah nggak bisa diperbaiki. Bapak Ibu, kalau ingin menyesal hari ini ketika masih kita di dunia, nanti ada 3 ya. Ada 3 keadaan atau kondisi manusia itu menyesal tapi penyesalannya udah tiada guna. Yang pertama, ketika masih di dunia juga, tapi menyesalnya sudah sakaratul maut. Udah cengat-cengat begitu, nafasnya tinggal 1-2, tinggal dicabut sama malaikat, dia baru menyesal. Apa penyesalannya? Nih, Allah abadikan di dalam Quran surah 63, surah Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul mautu
fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas sholihin. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang soleh. Ini orang gitu, udah sakaratul maut, tinggal udah selesai, dia bilang, kalau kata anak di Klender ini, swear Tuhan, sebentar aja. Terus ditanya, mau ngapain? Saya mau sodakoh. Apa yang saya kumpulkan itu. Jadi memang ayat ini adanya di surah Al-Munafiqun. Jadi Allah sedang menjelaskan, memberikan penjelasan, memberikan petunjuk kepada orang beriman sebetulnya. Mari orang beriman itu jangan memiliki sifat seperti orang munafik. Orang munafik itu salah satu sifatnya ngumpulin harta tapi nggak dimanfaatkan dengan baik. Jangankan untuk orang lain, dirinya aja enggak. Begitu dia mau mati baru nyesel. Saya mau sedekahkan. Kata malaikat, Mas, udah telat. Rupanya yang sakaratul maut orang Jawa itu. Mas, udah telat. Udah nggak bisa. Ya sudah, karena itu sudah milik ahli warismu. Yaudah, wakum minas sholihin, saya akan berbuat soleh. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ini. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Tidak, sekali-kali tidak. Bahkan sesaat pun, saat itu lebih kecil dari detik. Ini pengalaman saya tuh di lapangan, memang terbukti Bu. Dari ratusan orang yang mau meninggal, yang saya dampingi itu, saya kira-kira 35 tahun, 2 bulan, 28 hari. Itu dampingi orang yang sakaratul maut, ratusan itu. Seingat saya, satu pun belum ada yang berhasil. Maksudnya pas dicabut terus loros lari itu belum ada. Semuanya berhasil dicabut sukses oleh malaikat. Ini ayatnya. Tidak ada. Jadi ibu jangan berandai-andai nanti saya akan lari kencang. Tidak bisa. Nyesel. Mari Bu, kita jangan sampai nyeselnya sudah sakaratul maut. Ibu ya. Yang kedua, ada orang nyesel tapi sudah sampai alam barzah. Ini orang beriman Bu. Kalau tadi orang munafik, ini mengaku beriman, ini orang Islam tapi nyesel karena apa? Amal baiknya minim. Apa penyesalannya? Ini diabadikan oleh Allah dalam surah 7 ayat 53. Au nuraddu fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal. Atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia sehingga kami dapat beramal yang lain dari yang pernah kami amalkan. Ini orang yang amal baiknya minim. Dan dia kadang diperlihatkan neraka tuh karena amal baiknya minim ya. An-naru yu'raduna 'alaiha buduwan wa 'athiyah. Kepada mereka dipersaksikan itu neraka ketika di alam barzah ya. Tuh, lihat tuh neraka kayak gitu tuh. Kalau kamu nanti masuk sana digitu-gituin kamu. Kalau kamu masuk sana nanti dia nangis ya Allah. Aunuratu wa na'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Bisa enggak saya dipulangkan ke dunia? Terus mau ngapain? Saya akan beramal seperti yang pernah kami amal dulu. Dia ngomong seperti. Jadi dulu pernah beramal baik di dunia maksudnya. Orang Islam juga. Tapi kadang-kadang nakal gitu. Dikasih tahu tuh. Tapi begitu disuruh menyanyikan surga, ya Allah indah betul. Saya kepengen ke sana. Tapi kalau begitu melihat neraka, ya Allah, kepengen balik ke dunia. Menyesal. Jadi Bu, ribuan bahkan jutaan manusia yang berada di balik bumi ini banyak yang menjerit, menangis setiap pagi dan petang. Hanya untuk apa? Memperbaiki diri. Ibu bapak bersyukur nih masih di atas bumi.
Tapi pertanyaannya, Bapak mau digunakan nggak kesempatan hari ini nih terutama? Kalau besok kita nggak usah bicara besok, hari ini mau dimanfaatkan nggak? Nah, yang ketiga, ini orang kafir Pak, nyesel juga orang kafir, udah sampai neraka baru nyesel dia. Apa penyesalannya? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Loh, kok bisa? Jadi dalam sebuah hadis Abu Musa mengatakan bahwa ketika manusia itu sudah diputuskan yang masuk neraka, yang masuk surga, tapi di antara yang masuk neraka ternyata ada orang Islam yang ngaku Islam itu masuk mengikut ke neraka. Kata orang kafir, "Loh, kamu ngapain masuk ke sini? Bukannya kamu dulu waktu di dunia Islam?" "Iya, memang saya Islam, tapi saya banyak nakalnya," katanya. "Maka saya dicuci dulu. Begitu ditimbang amal baiknya, Bu, ternyata minim." Apa itu, Bu? Ayatnya apa itu? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu wa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang berat timbangan baiknya, maka orang-orang itu diridhoi, dia akan masuk surga. Tapi barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka dia akan masuk neraka hawiyah. Nah, ini orang yang ngintil ngikut orang kafir masuk neraka. Loh, kamu ngapain masuk sini? Kamu percuma aja dong dulu muslim. Ya memang saya dulu muslim, tapi yaitu saya banyak nakalnya. Saya masuk bareng kamu dah, gak apa-apa. Kalau gitu ngapain kamu udah, mendingan kayak saya dulu enak, bebas, kata dia. Tapi sih katanya nanti saya mau dipindah. Gitu, dia belum murtad, Bu. Allah mendengar tuh orang kafir sama orang muslim di neraka ngobrol. Allah dengar, kata panggil malaikat, tolong itu orang muslim yang sudah dicuci dengan daya atau abu gosok pindah tuh ke surga. Jadi dipanggillah oleh malaikat orang itu tadi, dipindahlah ke surga. Kata orang muslim itu bilang apa? Tuh kan, saya masuk surga kan? Kata orang muslim, dadah, selamat tinggal gitu. Nah, orang kafirnya nyesel. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan, coba kalau saya dulu di dunia jadi orang muslim. Walaupun masuk neraka sebentar tidak apa-apa dah. Tapi yang penting nanti bakal dipindah. Tapi sayang mereka itu finari jahannam khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Nyesal, tapi penyesalannya sudah tiada guna. Kita bersyukur, Bu, menjadi orang muslim. Tapi jangan mampir ya, Bu. Kalau mampir sehari di neraka, berapa selamanya di dunia? Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Hitungan hari di sisi Allah, sehari di akhirat, sehari di neraka sama dengan 1000 tahun. Lama banget ya. Mudah-mudahan ibu termasuk orang-orang yang langsung. Apa doanya, Bu? Agar langsung. Lewat minta langsung kok belum tahu doanya pikir. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada doa lagi yang diajarkan oleh Rasul. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma ya Allah, a'tiq. Apa tuh? Hapus namaku, wa abaina, nama bapak kami, wa ummahatina, dan ibu kami, minan nar, dari api neraka. Jadi, Bu, setelah ibu membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah, terus doa itu nama ibu udah gak ada di neraka, adanya tinggal di surga. Ibu bapak, itu bukan surat, itu hadis.
Ya, jadi hadis. Kalau yang Robbana surah apa, Bu? Kalau Robbana apa? Surah apa? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surah apa? Al-Baqarah ayat berapa? Pokoknya ada. Setiap hari doa Bu, gini. Ciri kalau itu Al-Quran apa? Dua cirinya, Robbana atau Robbi. Dapat dipastikan kalau ada doa Robbana itu mesti Quran. Contohnya apa? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surah apa? Al-Baqarah ayat berapa? Surah Al-Baqarah banyak ayatnya. 201. Ada lagi, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surah apa? Tuh, ini Universitas Al-Mujahidin, Bu. Itu Universitas Darul Arqam. Pantesan orang titelnya MA, masih belum apa-apa. Itu dalam surah Furqan ya, Al-Furqan ayat 74. Contoh yang Robbi apa? Robbi itu berarti Quran. Apa itu? Robbi habli minas sholihin, wa rabbu anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Surah apa itu? Surah apa? As-Saffat surah 37 ayat 100. Apalagi Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Itu penting tuh doa. Ayat berapa? Ibrahim banyak ayatnya. Kalau belum ada yang jawab saya tungguin. Surah apa? Ibrahim ya. Sampai Allah, Pak. Yang 40. Surah apa? Ya ayat 40 ya. Tolong Bu, ayat-ayat yang buat doa kita, karena memang ayat apa doa terbaik itu dari Al-Quran. Contohnya Robbana atau Robbi, cari itu. Kalau sudah dari Al-Quran, cari, kita tahu betul bahwa itu ternyata di Al-Quran. Bu, mari kita menangkap peluang dan memaksimalkan amal di bulan ini agar kita nggak nyesel seperti orang-orang tadi ya. Kalau mau nyesel sekarang Bu, jangan nanti ya. Udah nggak ada gunanya. Yang pertama, mari kita menangkap peluang di bulan mulia, terutama nanti ini hadisnya ya. Ma min ayyamil amalu sholihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashri. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini. 10 hari pertama maksudnya bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai 10 itu. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah? Nabi SAW menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang-orang yang keluar dengan jiwa dan harta ke medan jihad dan tidak satu pun yang kembali atau mati hartanya diambil musuh. Jadi kalau Bu, orang yang jihad meninggal hartanya diambil, itu baru sama dengan ibu beramal di bulan nanti, bulan Dzulhijjah. Orang yang mati syahid, apa maksudnya Bu? Masuk surganya langsung tanpa dihisab. Kita punya jaminan seperti itu. Kok kita nggak tangkap? Sungguh terlalu. Yang berikutnya, nah memang ada yang secara khusus. Yang tadi amal apa saja. Tapi ada yang khusus. Apa itu? Mari kita memaksimal amal. Kalau bisa kita pergi haji dan umroh. Udah ada yang dapat kloter tapi belum berangkat ini. Ibu-ibu ini, bapak. Ada yang udah dapat kloter tapi belum berangkat. Berarti udah ketinggalan semua ini ya. Mudah-mudahan di tahun depan, tahun kapanpun Allah panggil ya. Yang berangkat tahun ini karena dia daftarnya tahun 2013. Itu dari bulan Januari sampai bulan Juni. Nanti dari bulan Juli sampai dengan Desember itu berangkatnya 2014.
26. Kalau ibu sekarang baru daftar, prediksinya nanti berangkatnya 25 sampai 27 tahun untuk Jakarta nih, untuk Jakarta. Itu Bu ya. Pergi haji. Man hajjalillah falam yarfud walam yafsuq raja'a ka yaumin waladatu ummu. Orang yang melaksanakan haji dengan ikhlas karena Allah, lalu tidak berkata kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka dia akan pulang bersih dari dosa seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wow. Luar biasa ya. Haji dan umroh. Ya, terserah kapan ibu mau berangkatnya. Yang berikutnya, memaksimalkan aman. Oke, kalau nggak pergi haji dan umroh, masih ada lagi itu. Apa itu? Kurban. Ini hadisnya ya. Tidak ada perbuatan yang paling disukai Allah pada hari raya haji selain berkurban. Sesungguhnya orang yang berkurban akan datang pada hari kiamat dengan membawa tanduk bulu. Ibu mau dikasih bulu? Ngapain, buat apa? Tanduk? Gak mau. Kuku? Sesuatu yang gak bermanfaat aja di hadapan Allah bernilai luar biasa. Apalagi dia. Dan sesungguhnya darah kurban yang mengalir itu akan lebih cepat sampai kepada Allah daripada darah hewan kurban itu jatuh ke bumi. Maka sucikanlah dirimu dengan berkurban. Ayo. Sekarang kelompok 15. Udah berapa orang Pak yang kelompok 15-nya? Kelompok yang 14 kuotanya udah penuh ya. Yang 15 belum? Belum. Siapa yang daftar pagi ini? Tangkap. Jangan sampai enggak. Kenapa? Kebaikannya itu enggak main-main Bu. Nih kebaikannya tuh. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah maksud dari hewan-hewan kurban seperti ini? Beliau bersabda, ini merupakan sunnah ajaran bapak kalian, yaitu Nabi Ibrahim. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, lantas apa yang akan kami dapati dengannya? Beliau menjawab, setiap rambut terdapat kebaikan. Mereka berkata, bagaimana dengan bulu-bulunya, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, dari setiap rambut pada bulunya terdapat satu kebaikan. Bu, tadi ada yang setarnya 1, ada yang setarnya 700, ada yang setarnya 10, ada 700, ada yang setarnya juga udah banyak juga. Ibu pernah nggak ngitung bulu kambing? Gampang Bu, ngitung bulu kambing itu gampang. Bulu kambing itu sejumlah bintang di langit. Gak percaya Ibu? Hitung aja sendiri. Itu rumusnya Abu Nawas. Banyak. Itu setarnya loh Pak. Setarnya begitu. Baru setarnya itu dikalikan berapa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Kalau nggak masuk surga itu betul-betul terlan. Kalau nggak ditangkap terlan. Makanya sampai-sampai Rasul bersabda begini nih. Man kana lahu sa'atan wa lam yudhiya fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan, punya duit, punya harta lebih, tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan mendekati ke musola atau lapangan. Musola sama lapangan, musola sama masjid, luasan mana Bu? Musola lah Bu. Musola sama masjid itu luas musola. Musola itu apa sih Bu? Lapangan. Kita aja yang suka mempersempit-sempit diri. Musola itu artinya lapangan. Oh, baru tahu. Jadi maksudnya begini kata Rasul, ini sanksi moral sosial ya. Udah, kalau kamu punya duit tapi nggak mau berkorban, udah nggak usah sholat id sekalian deh, biar ingkarnya nggak tanggung-tanggung. Begitu kira-kira, itu sanksi sosial. Makanya inilah yang menyebutkan bahwa kurban itu hukumnya wajib itu menggunakan landasan ini dan termasuk surah Al-Qur'an tadi. Walaupun pendapat para fuqaha itu, para ulama menyebutnya sunnah muakkadah. Jadi Bu, mari tangkap peluang ini. Kalau enggak juga, karena memang uangnya minim, nih ada lagi, apa itu? Mari kita memaksimal amal dengan saum Arafah. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumi Arafah faqala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, rawahu Muslim wa Ahmad. Dari Abu Qatadah Al-Ansari diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Arafah, lalu beliau menjawab, puasa hari Arafah itu menghapus dosa-dosa 1 tahun lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jangan lupa, insya Allah kita melaksanakan saum Arafah itu hari Kamis. Tanggal berapa? Hari Kamis tanggal 5 ya. Yang pasti tanggal 9 ya, 9. Terus kalau bertepatan dengan almanak kita itu miladiah itu berarti hari Kamis tanggal 5 ya, 5 Juni. Ibu jangan lupa ya, jangan lupa 1 hari ya. Walaupun ada yang nanti namanya tarwiyah ya, tapi hadisnya ini diperdebatkan. Kalau ditanya dalilnya ada nggak? Ada, tapi diperdebatkan. Kalau sudah dalil menyangkut amalan ritual, kalau diperdebatkan kita ikhtiyar, hati-hati. Kalau itu diperdebatkan ya, walaupun ada yang kalau ditanya dalilnya nggak ada. Tapi yang tanggal 9 itu sahih, udah nggak ada perdebatan, kerjakan. Jangan kembali, yang tanggal 8-nya dikerjakan, malah tanggal 9-nya enggak. Itu buruceng kelangan delek. Ada yang tahu artinya? Ngejar kampak jarum hilang. Maksudnya ngejar yang besar malah yang kecil. Ngejar yang kecil yang besar. Kalau bisa yang tanggal 9-nya jangan ketinggalan. Kalau yang tanggal 8-nya itu masih debatable ya. Kalau debatable mendingan ikhtiyar saja. Itulah Bapak Ibu, mari kita memaksimalkan peluang ya, dan kita bagaimana menangkap peluang untuk memaksimalkan amal ketika kita ingin menjadi orang-orang yang mulia dan bahagia baik di dunia dan akhirat. Yang penting tadi kita melihat pengalaman, jangan sampai kita menyesal. Coba kalau dulu saya kurban, orang kafir aja nyesel. Coba kalau saya dulu muslim. Ibu, mari kita jangan sampai menyesal. Yang penting kita sudah memaksimalkan diri. Kalau yang nggak bisa haji, jangan, masih ada lagi kurban. Oh, nggak bisa kurban, masih ada lagi. Apa itu? Saum. Kalau nggak bisa saum juga, berbuat baik apa saja. Jadi orang beriman itu nggak pernah kehilangan kesempatan. Kesempatan ini begitu mahal. Jangan sampai hilangkan kesempatan. Ketika kita menghilangkan kesempatan, mohon maaf, kita akan menjadi orang yang menyesal. Bu, menyesalnya jangan sudah sakaratul maut baru menyesal. Bu, pertanyaan saya, kenapa kalau sholat subuh, sholat isya kok safnya sedikit? Kenapa? Kenapa? Kok sholatnya di waktu subuh dan isya itu kok sedikit yang berjamaah? Kenapa? Apa ya? Yang tertarik kok cuma sedikit? Kenapa yang tertarik cuma sedikit? Mohon maaf Bu, karena belum sakaratul maut. Iya, bukan malas, bukan apa? Malas itu bisa dilawan. Doanya malas itu apa? Allahumma paksain. Doanya orang malas tuh. Iya, kalau apa-apa baik untuk baik pertama itu harus doa dulu. Allahumma paksain, Allahumma paksain. Mengapa Bu yang tertarik sedikit? Mohon maaf, karena belum sakaratul maut. Nanti kalau sakaratul maut dia boleh nyesal. Tapi mohon maaf, nyesal sakaratul maut sudah tiada Bu. Nyesal di alam barzah juga nggak ada Bu. Nyesal apalagi di neraka. Kita bersyukur nih masih di atas bumi. Mari kita betul-betul manfaatkan kesempatan ini sehingga insya Allah kita akan menjadi orang yang mulia dan bahagia. Terima kasih, nggak ada pertanyaan. Mudah-mudahan yang sebelum ini bisa menjadi satu aja, karena habis ini saya harus segera melanjutkan perjalanan. Satu aja.
Terima kasih. Jadi manusia itu kadang-kadang di akhir hidupnya disitulah baru ketahuan dia kemana arahnya. Jadi saya mau bertanya antara sabar, pasrah, ridho, sama ikhlas. Ini bagaimana urutannya yang kita akhirnya kita mendapatkan surga nantinya? Ya. Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, ikhlas itu esensinya. Jadi orang ikhlas itu apapun, orang sabar mesti ada ikhlasnya, orang ridho itu mesti ada ikhlasnya. Tapi kalau mau dilihat tingkatannya, makanya ketika manusia itu dihadapkan kepada satu persoalan dalam hidup, yang pertama manusia itu memiliki sifat namanya halu'a. Halu'a itu gelisah. Kok saya begini, kok begitu? Itu namanya halu'a. Halu'a itu apa ya? Gak menerima lah. Apalagi yang sifatnya gak enak. Naik tingkat, sabar. Orang sabar tuh, ya. Kalau sudah sabar, hebat, bagus. Sabar sama apa tadi? Yang Bapak menyebut apa tadi? Pasrah. Sabar sama pasrah bedanya apa? Memang, Bu, Pak, kalau sabar itu ada sifat pasrahnya, tapi bukan pasrah roh. Makanya mohon maaf, Bu, putus asa dan sabar itu sulit Ibu membedakan. Hanya yang membedakan antara sabar dan putus asa itu, kalau sabar itu artinya dia masih memungkinkan untuk mencari jalan keluar. Nah, kalau orang putus asa sudah selesai dia, gitu ya. Nah, tingkatannya berikutnya Pak. Setelah sabar itu naik tingkat menjadi ridho. Yang ketiga, ridho itu artinya rela. Orang ridho itu lebih tinggi tingkatannya dibanding dengan sabar. Sabar itu awal dari tingkatan manusia. Yang paling tinggi apa? Syukur. Sifat dia. Jadi halu'a, sabar, ridho, syukur. Kalau syukur itu apapun sudah menjadi baik. Karena kalau orang bersyukur itu semuanya dijadikan sebagai sarana untuk senantiasa berbuat baik, gitu. Makanya di dalam Al-Quran itu wa minan nasi mayyashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Jadi ada sebagian manusia yang berjuang di dalam hidupnya itu senantiasa apa? Mardatillah, untuk mencari ridho Allah. Orang suka terbalik-balik Pak antara ikhlas sama ridho. Bu, bedanya ikhlas sama ridho apa Bu? Bu, bedanya ikhlas sama ridho apa? Kemarin saya tanya tuh di Pondok Kelapa, Bu, bedanya ridho sama ikhlas apa? Ridho ya ikhlas Pak. Lah terus kalau ikhlas ya ridho ya. Bu, ridho itu artinya menerima, ikhlas itu artinya bersih. Untuk memudahkan begini antara ridho dan ikhlas. Kalau Bapak menerima itu mesti ridho. Tapi kalau Bapak memberi itu ikhlas, itu bedanya. Ibu ya. Kalau memberi ikhlas, menerima ridho. Bapak Ibu ngaji itu yang benar ini ridho apa ikhlas? Yang benar. Walaupun ada sifat ridho juga. Ngaji itu ikhlas, sholat ikhlas, senyum ikhlas, memberi kebaikan orang ikhlas, ikhlas memberi kok. Menerima orang kebaikan harus ikhlas. Itu bedanya Pak antara ridho sama ikhlas. Jadi kalau ikhlas itu dari dalam keluar, tapi kalau ridho dari luar ke dalam. Jadi Allah memberikan apa saja kita harus ridho tuh. Contoh nih. Ada satu doa yang saya ingat betul ketika saya ngaji di kampung itu, padahal itu nggak ada hubungannya dengan doa belajar. Tapi itu selalu dibaca kalau mau belajar. Apa doanya? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang pertama kita harus ridho Allah sebagai Tuhan. Yang kedua, agama Islam sebagai agama kita. Yang ketiga,
Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka Bapak Ibu harus ridho. Itu bedanya Pak. Jadi kalau tingkatan, sekali lagi, begitu kita dihadapkan persoalan, ada orang yang punya sifat namanya halu'a, gelisah. Lama-lama mikir-mikir, sabar, naik. Lama-lama terus sabarnya meningkat, ridho. Tapi nanti puncaknya adalah syukur. Ikhlas berada pada posisi semuanya itu. Kalau orang halu'a nggak ada ikhlasnya, ribut dia. Nah naik ridho, udah mulai ada ikhlas. Tingkatan ikhlas yang paling tinggi adalah karena dia bersyukur. Makanya nanti Bu, Pak, orang yang ibadahnya hebat, yang ikhlasnya tinggi, ibadah karena bersyukur, amdan syakuro. Itu tingkatan sabar, tingkatan ikhlas yang paling tinggi ya Pak. Karena dia bersyukur kepada Allah. Ibadahnya bukan karena ingin harta, ingin enak hatinya, begitu sholat biar tenang, bukan. Ketika kita ibadahnya rajin agar hidupnya enak, bukan. Karena Allah sudah memberikan nikmat begitu banyak, makanya dia bersyukur. Makanya tingkat ikhlas yang paling tinggi adalah syukur. Saya kira itu Pak. Mudah-mudahan yang sebelumnya bisa bisa diterima, dan kalaulah belum puas-puasin saja. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf. Demikian yang dapat kami sampaikan saat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu Allah, demikian apa disampaikan oleh Bapak Ustaz kita. Mudah-mudahan jadi renungan buat kita, bekal menaruh debat ke depannya. Baik Bapak dan Ibu Allah, sebelum kita akhiri ada sedikit penjelasan dari pelaksana baksos Toto Punggung. Mungkin seperti apa Toto Punggung sambil menikmati santapan paginya. Mari kita dengarkan. Silakan kepada Bapak Ari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, perkenalkan nama saya Mas Ari. Saya Ketua PW Toto Punggung DKI Jakarta. Di sini saya membawa misi, yaitu untuk membantu kesehatan jamaah. Karena dengan hidup yang sehat, badan yang sehat, insya Allah bisa beribadah dengan baik. Juga membawa misi mencegah kemusyrikan, di mana saudara-saudara muslim kita yang mungkin bertahun-tahun sakit, kemana-mana belum ada perubahan, ataupun mungkin di medis sudah tidak terjangkau harganya, jangan sampai mendatangi dukun. Nah, jadi kita membawa misi untuk mencegah kemusyrikan. Saya akan jelaskan sedikit mengenai terapi todok punggung. Terapi ini terapi yang sederhana, hanya menggunakan jari tangan saja. Hanya digetarkan di bagian punggung untuk menguraikan sumbatannya. Karena sumbatan atau lemak yang ada di punggung tersebut yang menjadi penyebab dari penyakit. Bisa dianalogikan bahwasanya Bapak Ibu sekalian waktu remaja, belasan tahun, 20 tahun, gerakannya lincah, kesana kemari, jarang capek, jarang lelah, karena itu peredaran darah lancar. Ketika 40 tahun, 50 tahun, mulailah ada sumbatan-sumbatan di punggung, ada perlemakan di punggung, jalan sedikit capek, napas pendek, ngos-ngosan, kadang napas juga berat, badan udah pegal. Nah, itu biasanya udah ada sumbatan yang ada di punggung. Nah, kita uraikan lagi agar peredaran darahnya lancar. Jadi
Todok punggung ini insya Allah untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Yang mata sudah mulai buram, yang migrain, yang darah tinggi, kolesterol, asam urat, jantung, gagal ginjal, saraf kejepit, diabetes dan lain-lainnya. Ya. Alhamdulillah yang mau pasang ring jantung kita protok, alhamdulillah nggak jadi pasang ring. Dokter mengatakan sudah membaik, nggak perlu pasang ring. Yang gagal ginjal, yang sudah stadium 4, yang dikatakan uremia udah nyampe 296 dan kreatininnya udah nyampe 9, alhamdulillah ditotok selama 8 kali, alhamdulillah kreatinnya bisa di bawah angka 2 dan uremia udah turun ke angka 20, alhamdulillah. Begitu juga yang saraf kejepit, kita terapi alhamdulillah membaik, tidak perlu dioperasi. Begitu juga untuk yang lain-lainnya, alhamdulillah yang diabetes, yang udah luka, alhamdulillah bisa nutup kembali. Ya, jadi terapi ini cukup dengan uyel-uyel saja, hanya dengan getaran saja untuk menguraikan sumbatannya. Ketika sumbatan udah terurai, aliran darah lancar, insya Allah jadi sehat kembali. Jadi ini bisa dilakukan juga Bapak Ibu sekalian di rumah. Nanti kalau mau belajar silahkan bisa mengadakan pelatihan juga di sini.